Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, dan semoga kita selalu dalam bimbingannya. Terima kasih kepada ibu, bapak, dan teman-teman yang telah berkenan mendengarkan pidato saya. Saya Maira Sari. Di sini saya akan menyampaikan kewajiban menuntut ilmu. Pada saat ini, negara Indonesia dan 200 lebih negara lainnya sedang diuji oleh suatu wabah, yaitu wabah COVID-19 atau virus corona. Pemerintah Indonesia pun segera bertindak cepat dengan memberlakukannya social physical distancing atau jaga jarak. Namun, kurang efektif sehingga pemerintah Indonesia memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, mulai dari sekolah, tempat ibadah, perkantoran, dan tempat-tempat lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan. Mulai dari sekolah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah guna memutus rantai penyebaran virus corona ini. Namun, jangan melupakan kewajiban sebagai manusia, khususnya bagi para pelajar. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya untuk pelajar saja, tapi untuk semua umat manusia, tua, muda, pria, maupun wanita. Karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban dari mulai kita lahir hingga akhir hayat. Menuntut ilmu tidak hanya di sekolah formal atau di masjid-masjid untuk mendengarkan kajian saja, tapi bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Apalagi kita hidup di zaman modern seperti saat ini, semua informasi, semua ilmu pengetahuan bisa kita akses hanya menggunakan gawai. Ada 7 keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Lalu yang kedua, malaikat senantiasa membentangkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang artinya di sini malaikat sangat menghormati dan memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan yang keempat, lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat. Dan yang kelima, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dari ajaran Islam. Lalu yang keenam, akan mendapatkan pahala. Dan yang ketujuh, seperti orang yang berjihad. Berjihad di sini bukan hanya di medan perang saja, ternyata dalam menuntut ilmu pun dianggap sedang berjihad. Saya teringat dari unggahan akun Instagram seorang sutradara terkenal di Indonesia, yaitu Hanung Bramantyo. Beliau bercerita tentang anaknya yang sekolahnya diliburkan, yang tadinya metode tatap muka diubah menjadi metode daring. Sejak usia 5 tahun, anaknya sudah akrab dengan yang namanya teknologi. Berbeda jauh pada zaman beliau bersekolah, bahkan dia pernah menemui pelajaran pada zamannya itu di usia 15 tahun, namun sekarang diajarkan pada anak usia 9 tahun. Maka dari itu, kita yang tua jangan pernah merasa lebih pintar, lebih tahu segalanya. Tapi kita pun dituntut untuk terus belajar, membaca dan membaca terus menerus. Semoga semuanya selalu semangat dalam mencari ilmu. Yang sekarang harus belajar di rumah, semoga Allah mudahkan untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Dan yang biasanya pergi ke masjid untuk mendengarkan kajian, sekarang harus di rumah saja, hanya menonton televisi. Semoga Allah memberikan keberkahan dan melipat gandakan pahalanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memacu semangat dalam menuntut ilmu. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.